Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini kita buat kue lapis lagi dengan tampilan dan warna yang super cantik dan menarik. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Yang pertama, siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 100 gram atau setara dengan 7 sendok makan seperti ini ya. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak 3/4 sendok teh dan vanili bubuk sebanyak setengah sendok teh. Jangan lupa tambahkan daun pandan supaya aroma kuenya lebih wangi. Selanjutnya, masukkan santan sebanyak 600 ml dengan kekentalan sedang. Santan ini saya dapat dari 2 bungkus santan instan yang ukuran masing-masing 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 600 ml ya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar supaya semua bahan tercampur dengan rata. Lanjut santannya kita masak. Untuk santannya ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sambil terus diaduk-aduk sampai dengan mendidih ya, supaya santannya nggak pecah. Dan tujuan santannya dimasak dulu supaya kuenya lebih awet dan nggak cepet basi ya teman-teman. Kemudian setelah santannya mendidih, lalu matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar ya, supaya sedikit menghilangkan uap panasnya. Dan untuk santannya ini kita biarkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin baru bisa digunakan ya. Selanjutnya, siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 100 gram atau setara dengan 10 sendok makan seperti ini. Selanjutnya, tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 60 gram atau setara dengan 6 sendok makan seperti ini ya. Kemudian tambahkan tepung terigu sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Kalau untuk tepung terigu opsional ya, terserah teman-teman mau pakai atau enggak, disesuaikan dengan selera. Kemudian kita aduk-aduk supaya semua bahan kering tercampur dengan rata. Selanjutnya, setelah semua bahan kering tercampur dengan rata, lalu masukkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan sudah dingin secara bertahap ya. Kemudian setelah santan dan semua bahan kering tercampur dengan rata, selanjutnya kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil akhir adonan setelah disaring, ini sekitar kurang lebih sebanyak 750 ml. Kemudian kita bagi adonan menjadi 5 bagian. Nah, ini adonan yang sudah saya bagi menjadi 5 bagian, dan untuk adonan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat di sini saya tuang dengan takaran yang sama masing-masing sebanyak 100 ml. Selanjutnya untuk adonan yang kelima yang di teko takar ini saya tuang untuk sisa adonannya sebanyak 350 ml ya. Selanjutnya untuk masing-masing adonan ini kita beri warna sesuai dengan selera. Untuk adonan yang pertama, di sini saya tambahkan pewarna orange makanan secukupnya. Biar warnanya nggak terlalu ngejreng, di sini saya tambahkan pewarna coklat makanan secukupnya. Selanjutnya untuk adonan yang kedua, saya tambahkan pewarna hijau tua makanan secukupnya. Biar warnanya nggak terlalu ngejreng, sama ya, saya tambahkan pewarna coklat makanan juga secukupnya. Dan untuk adonan yang ketiga, saya tambahkan pewarna merah rose makanan secukupnya. Selanjutnya untuk adonan yang ketiga, saya tambahkan coklat bubuk sebanyak 1 sendok teh. Dan untuk adonan yang terakhir, di sini saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak 1 sendok teh. Nah, setelah semua adonan selesai diberi warna, lanjut kita kukus.
Selanjutnya kita siapkan kukusan, dan kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk tutup kukusannya kita lapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Dan cetakan yang saya gunakan di sini menggunakan cetakan puding yang lagi viral ya. Dan untuk cetakannya sudah saya olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng dan sudah saya panaskan terlebih dahulu juga ya. Selanjutnya kita masukkan adonan yang pertama yang berwarna orange ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 7,5 ml. Kemudian kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya. Setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang kedua yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 7,5 ml. Lanjut kita kukus kembali selama 3 menit. Setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya tuangkan adonan lapisan yang ketiga yang berwarna coklat ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 7,5 ml. Lanjut kukus kembali selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya. Selanjutnya tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 7,5 ml. Lanjut kukus kembali selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berikutnya yang berwarna hijau ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 7,5 ml. Kukus lagi selama 3 menit. Biar durasinya nggak terlalu lama, jadi untuk videonya saya percepat aja ya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berikutnya yang berwarna pink ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 7,5 ml. Lakukan secara berulang seperti di awal penuangan adonan. Jadi untuk lapisannya ada orange, putih, coklat putih, hijau putih, pink putih. Lakukan sampai dengan adonannya habis dan setiap lapisan masing-masing dikukus selama 3 menit. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya diaduk-aduk dulu supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lapisan yang terakhir. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna pink ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 7,5 ml atau sampai dengan adonannya habis. Dan untuk adonan yang terakhir kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil. Dan jangan lupa dicek kembali untuk air kukusannya supaya nggak kering. Setelah 20 menit kita buka tutup kukusannya. Nah ini kuenya yang sudah matang. Kemudian matikan api kompornya lalu angkat dan tiriskan. Dan untuk kuenya kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin baru dikeluarkan dari cetakan ya. Selanjutnya setelah kuenya dingin kemudian kita keluarkan dari cetakan, dan cara mengeluarkan kuenya di sini kita tekan secara perlahan setiap pinggir-pinggirnya, lalu kita tekan belakang cetakannya, kemudian keluarkan kue dari cetakan. Masya Allah hasilnya cantik banget ya teman-teman. Nah ini dia kue lapis yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Bagi teman-teman yang lagi nyari ide untuk jualan, resep kue lapis yang satu ini bisa dicoba ya. Selain cara buatnya mudah, apalagi bahannya yang super ekonomis, tampilannya cantik dan menarik, rasanya enak, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit, dijamin pasti laris manis ya. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 6 pieces menggunakan cetakan puding yang lagi viral ya. Ini ukurannya besar-besar banget, jadi kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2.
Untuk yang suka dengan resepnya, jangan lupa subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Semoga dipermudah segala urusannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.